Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1562. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Xiao Supreme, dia memandang ke surga dan berkata kepada Qin dengan sedikit emosional. Ini, Qin sedikit bingung bagaimana surga terbentuk. Dan bagaimana Xiao Supreme bisa menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Sejauh yang dirinya tahu, surga pernah menjadi tempat di mana semua ras di dunia bawah naik, dan kemudian menjadi markas umat manusia. Itu setara dengan dunia iblis, dan juga dunia surga itu adalah setara dengan dunia manusia. Dengan cara ini, itu secara alami dibuat oleh orang-orang kuat kuno dari umat manusia. Tuan Xiao Supreme, apakah ada rahasia tersembunyi lainnya dari dunia surga? Kata Qin. Kamu bisa bertanya pada orang-orang di dalam dirimu, kata Xiao Supreme. Dirinya tersenyum. Pria di dalam... Boom! Dari tubuh Qin, beberapa orang seperti leluhur naga Hongwang pun segera muncul secara seketika. Saya telah bertemu dengan senior Xiao Supreme. Begitu Chen Sisi dan Sangguan Waner muncul, mereka langsung membungkuk sedikit kepada Xiao Supreme. Terima kasih kembali, kata Xiao Supreme. Dirinya melirik ke arah Chen Sisi dan Sangguan Waner. Dirinya tersenyum lalu berkata, pria ini juga berbakat dan wanita ini juga cantik. Terima kasih senior Xiao Yao, kata Chen Sisi. Dirinya tersenyum. Di sampingnya Wuji Supreme dan yang lainnya juga membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Dan bahkan saat ini leluhur naga Hongwang dan juga leluhur suci Sumadarah tampak sedikit serius. Meskipun Xiao Supreme adalah keturunan mereka, namun dia adalah salah satu orang terkuat di alam semesta saat ini. Surga belum pernah terdengar di alam semesta kuno, kata leluhur naga Hongwang. Dirinya mengerutkan kening. Kamu akan tahu jika kamu merasakannya dengan hati-hati, kata Xiao Supreme. Dia tersenyum. Persepsi. Qin berpikir sejenak dan lalu dengan cepat menyebarkan persepsinya. Persepsi yang kuat memasuki asal mula surga dalam sekejap dan menyapu seluruh surga. Boom! Dalam sekejap, pesan-pesan kuat memenuhi udara. Qin sepertinya telah melihat asal mula langit dan bumi, pergerakan surga, dan juga setiap sudut dari surga. Ketika Qin berada di surga, waktu itu dia hanya bisa secara samar-samar merasakan keberadaan asal mula surga. Tetapi sekarang, kultivasi Qin telah mencapai puncak tapai supreme dan bahkan telah menyentuh setengah langkah transendensi secara samar-samar. Pada saat ini Qin tampaknya telah melihat inti dari asal mula surga, dan semua aturan surga tampaknya telah terlihat dalam operasinya. Itu disajikan dengan sangat jelas. Ini adalah... Tiba-tiba Qin membuka matanya dan kesadarannya dengan cepat menyebar dan datang ke dunia yang luas. Sepotong langit dan bumi ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan aura yang kuat melonjak. Qin tahu bahwa ini adalah asal mula surga, tetapi selain itu Qin samar-samar merasakan sesuatu yang istimewa dari asal-usul surga. Apakah itu kekuatan transenden? Kata Qin. Dirinya terkejut. Kekuatan ini sangat menakutkan dan memancarkan aura transendensi. Sebenarnya ada kekuatan transendensi di asal-usul surga. Apa yang terjadi? Mengapa ada kekuatan transendensi di asal mula surga? Kata Qin. Qin mengedipkan matanya dan menatap Xiao Supreme dengan kaget. Sekarang Qin memiliki banyak informasi dan dia memiliki asal-usul transenden kaisar hitam di tubuhnya. Dia yakin bahwa kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam asal-usul surga itu memanglah merupakan kekuatan transendensi. Hahaha, kamu bisa bertanya kepada Wuji Supreme tentang ini, kata Xiao Supreme. Dia menoleh dan menatap Wuji Supreme sambil tersenyum, dan Qin pun juga menoleh. Melihat hal ini, Wuji Supreme ragu-ragu sejenak lalu berkata, di sekte Tianji saya ada rumor bahwa surga sebenarnya berubah dari asal mula orang kuat yang transenden setelah kematiannya. Apa yang terjadi dengan asal muasal setelah kematian orang kuat transenden? Qin terkejut. Apakah pernah ada orang yang transenden dan berkuasa di alam semesta ini?
Leluhur naga Hong Huang dan yang lainnya juga menoleh dengan kaget. Transenden ini hanyalah sebuah pangkat yang tersebar dalam legenda. Dikatakan bahwa selama Anda mencapai detachment, Anda akan abadi, bebas dari batasan alam semesta dan melakukan perjalanan mengelilingi lautan kosmik. Tentu saja, keabadian pasti salah. Jika tidak, Kaisar Hitam tidak akan terbunuh. Dan apa yang disebut dengan keabadian ini sebenarnya tidak terikat oleh reinkarnasi alam semesta. Ada reinkarnasi di alam semesta, perputaran yin dan yang, serta perubahan langit dan bumi. Ini adalah cara alami dan tidak dapat diubah. Dan mereka yang kuat dalam ranah transenden dapat melampaui reinkarnasi ini. Dapat dikatakan bahwa mereka yang telah melompat keluar dari alam semesta dan tidak berada dalam reinkarnasi. Melihat ekspresi kaget semua orang, Uji Supreme melanjutkan. Ini hanyalah rumor, tetapi menurut pemimpin sekte, rumor ini kemungkinan adalah benar. Mengatakan itu, Uji Supreme memandang Xiao Supreme. Tentunya, jika Anda mencapai level Xiao Supreme, Anda pasti akan mengetahui sesuatu. Qin Chen dan yang lainnya juga melihat ke belakang lagi. Ditatap oleh semua orang, Xiao Supreme tersenyum lalu berkata, "Ya, rumor ini memang benar." Xiao Supreme lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke surga yang luas di depannya. Surga manusia memang berubah dari asalnya setelah kematian orang kuat di ranah transenden. Setelah mengatakan ini, Xiao Supreme langsung mengeluarkan menara Huang Tian. Sebuah pagoda besar yang tergantung di antara langit dan bumi pun muncul, berdengung. Ketika pagoda ini muncul, seluruh surga bergetar, seolah-olah terpengaruh oleh pagoda tersebut. Xiao Supreme lalu berkata kepada Qin Chen, "Kamu akan tahu jika kamu menyusupkan kesadaran spiritualmu ke dalam pagoda Huang Tian ini." Qin Chen memandang Xiao Supreme, dirinya tidak tahu jenis obat apa yang dijual oleh orang ini di labunya, tetapi dia masih menembus kesadarannya ke dalam pagoda Huang Tian tersebut. Boom! Tiba-tiba sebuah benua yang luas muncul di depan Qin Chen. Apa yang muncul di depan Qin Chen itu adalah dunia yang sangat luas, langit dan bumi yang sangat megah, agak mirip dengan dunianya yang kacau tetapi agak berbeda. Ini adalah tiba-tiba kesadaran Qin Chen mencapai bagian terdalam dari pagoda Huang Tian, dan Qin Chen melihat seberkas cahaya warni-warni melonjak, membentuk pemandangan yang sangat indah. Dan inilah inti dari pagoda Huang Tian. Dalam sekejap, Qin Chen dapat segera merasakan bahwa kekuatan inti dari pagoda Huang Tian atau Desolate Sky Tower ini sangatlah mirip dengan kekuatan asli surga. Dan ada aura transendensi yang samar-samar di sana, seolah-olah berasal dari asal yang sama. "Senior Xiao Yao, apa yang sebenarnya terjadi?" kata Qin Chen. Kesadaran Qin Chen pun langsung ditarik kembali dan dia berkata dengan ragu. Xiao Supreme tersenyum lalu menjawab, "Menara Huang Tian ini sebenarnya terbuat dari pecahan setelah alam surga dihancurkan. Ini setara dengan bagian dari alam surga dan secara alami memiliki jejak kekuatan asli alam surga. Asal-usulnya telah benar-benar terpisah dari surga dan membentuk individu yang mandiri. Namun meskipun begitu, pagoda Huang Tian ini masih mengandung inti kekuatan transenden surga, dan saya mengendalikan ini saat itu. Hanya dengan kekuatan pelepasan, kita dapat memiliki pemahaman dan berhasil menembus ke keadaan transenden setengah langkah. Jika tidak, bagaimana saya bisa mencapai setengah langkah transenden begitu mudah?" kata Xiao Supreme. Dia menjelaskan. Mendengar penjelasan Xiao Supreme, semua orang pun kaget. Ternyata karena pagoda Huang Tian inilah Xiao Supreme dapat berhasil menerobos ke ranah setengah langkah transenden. Tetapi ya, meskipun transenden setengah langkah bukanlah transenden yang sebenarnya, namun itu masih merupakan keadaan yang sangat menakutkan. Bahkan Qin Chen saat ini, meskipun kekuatannya lebih unggul dan dapat bersaing dengan orang-orang kuat yang telah mencapai puncak transenden setengah langkah, tetapi dalam hal kekuatan transenden setengah langkah dari kultivasinya, Qin Chen hanya dapat masih dianggap sebagai puncak tahap air supreme. Sejak kelahiran alam semesta, penguasa tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di zaman yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada 3.000 dewa dan iblis kekacauan kuno, sedangkan untuk kelompok etnis lainnya lebih banyak lagi yang telah lahir selama ratusan juta tahun. Tetapi transenden setengah langkah itu sangat jarang terjadi. Bahkan di seluruh dunia iblis, hanyalah leluhur iblis abis yang telah mencapainya, dan imam besar hampir menyentuh ranah setengah langkah transenden. Tetapi sayang, imam besar masih belum mencapai ranah tersebut. Dengan ini saja Anda dapat melihat betapa sulitnya untuk mencapai ranah setengah langkah transenden.
Xiao Supreme memandang ke surga dengan emosional dan lalu melanjutkan penjelasannya. Dan alasan mengapa saya dapat memperbaiki surga saat itu juga karena alasan ini. Sebagian dari kekuatan saya lahir dari surga, jadi kekuatan saya secara alami memiliki pengaruhnya di surga. Tentu saja yang paling penting adalah meskipun saya baru menuju ke setengah langkah transenden, saya masih bisa menyingkat jejak ketidakterikatan yang dapat menyuburkan asal mula surga. Secara alami, dunia seperti alam surga tidak dapat diperbaiki begitu saja. Jika alam surga benar-benar merupakan hasil jatuhnya orang kuat yang transenden, maka hanya orang kuat dengan tingkat transendensi tengah langkah yang dapat melakukan beberapa perbaikan, seperti Xiao Supreme, dan orang lain tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi, Senior Xiao Supreme, saya telah mendengar rumor bahwa ketika transenden itu dapat membawa alam semesta keluar dari era reinkarnasi dan tidak akan terpengaruh oleh akhir reinkarnasi. Jika di alam semesta ini memang telah lahir orang kuat di ranah transenden, lalu mengapa alam semesta ini masih berada pada akhir reinkarnasi? Kata Qin Chen. Setelah Qin Chen selesai berbicara, semua orang pun menoleh. Memang benar hal ini tampaknya merupakan sebuah paradoks. Kabar yang selalu diterima setiap orang adalah selama orang kuat di ranah transenden lahir di alam semesta, maka dia dapat terbebas dari reinkarnasi dan menjadi kekuatan abadi. Misalnya klan kegelapan dan yang lainnya. Awalnya lahir di alam semesta, kemudian kekuatan besar muncul, membebaskan seluruh kelompoknya dari reinkarnasi dan tidak lagi terpengaruh oleh akhir alam semesta. Dan jika surga benar-benar merupakan asal mula alam semesta setelah kematian seseorang di ranah transenden yang kuat, bukankah alam semesta ini dapat terbebas dari reinkarnasi dan berdiri di lautan kosmik? Semua orang saat ini menjadi bingung. Xiao Supreme tersenyum lalu kembali menjelaskan. Rumor yang kalian dengar itu memang tidak salah. Ahli tingkat transendensi memang dapat mencegah kehancuran klan di akhir reinkarnasi alam semesta, tetapi sangat tidak mungkin untuk mencegah seluruh alam semesta dibatasi oleh reinkarnasi. Apa maksudnya ini? Qin Chen nampak masih bingung. Xiao Supreme lalu mengulurkan tangannya. Segera pagoda Huangtian digantung di tangannya. Kamu baru saja melihat dunia di pagoda Huangtian saya. Ini adalah dunianya sendiri, luas dan tak terbatas dan memiliki asal-usul yang transenden. Di bawah milikku pengorbanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu bukan melepas harta karun sebenarnya, itu tidak terpaut jauh. Xiao Supreme mengangkat kepalanya. Dan jika saya dapat mencapai ranah transendensi dan melakukan perjalanan di lautan kosmik, secara alami akan ada makhluk hidup yang tersisa di harta saya. Ketika akhir dari reinkarnasi alam semesta tiba dan alam semesta dihancurkan, akankah saya menghitungnya makhluk hidup pada pagoda Huangtian milikku? Lalu membawa mereka semua untuk melampaui era reinkarnasi bersama-sama, kata Xiao Supreme. Intinya Xiao Supreme menjelaskan bahwa yang disebut transendensi yang menyelamatkan suatu era itu hanyalah membiarkan beberapa makhluk hidup mengikuti dirinya untuk bisa bertahan hidup di dalam tempat penyimpanannya. Itu sama seperti dunia kecil di dalam tubuh Qin Chen. Meskipun dirinya tidak tahu apa itu dunia kecil yang ada di tubuh Qin Chen, tetapi Xiao Supreme yakin karena dunia kecil Qin Chen dapat menampung leluhur naga dan yang lainnya, secara alami itu juga dapat menampung makhluk lainnya. Jika suatu hari Anda dapat melampaui reinkarnasi dan memasuki lautan kosmik, maka makhluk-makhluk ini secara alami akan bertahan hidup bersama Anda. Tetapi mereka hanya akan dapat tinggal di dunia kecil Anda selamanya, kecuali jika mereka dapat mencapai tingkat kultivasi tertentu. Mereka tidak akan bisa meninggalkan dunia kecilmu ataupun memasuki lautan kosmik, itu tidak akan bisa. Dan inilah yang disebut transendensi reinkarnasi. Xiao Supreme menjelaskan semuanya. Pada saat ini Qin Chen juga langsung mengerti bahwa apa yang disebut mencapai ranah transendensi dan membawa orang-orang dari era terakhir zaman ini, tetapi itu juga hanya akan membelenggu mereka semua di dalam dunia kecilnya sendiri. Dan mereka tidak akan bisa keluar nanti di lautan kosmik jika mereka tidak dapat mencapai kultivasi tertentu. Mendapati fakta itu semua orang juga nampak terdiam, dan apa yang dikatakan oleh Tuan Xiao Supreme memang sangat mudah dimengerti. Baik Qin Chen maupun Chen Sisi mereka semua langsung memahaminya. Hal ini membuat semua orang merasa diam. Ya, berapa banyak makhluk hidup yang dapat dihindari oleh orang yang transenden hanya dengan dunia kecilnya. Jadi apa yang disebut transendensi keluar dari era reinkarnasi itu hanya untuk membuat sejumlah kecil orang dapat bertahan hidup dan seluruh alam semesta itu masih akan hancur. Qin Chen terdiam
Yang lain saat ini juga memiliki ekspresi jelek dan hati mereka tenggelam. Kebenaran ini sungguh membuat orang tidak bahagia. Hahaha, saya baru saja mengatakan bahwa ketidakterikatan biasa hanya dapat menuntun beberapa orang melalui era reinkarnasi. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa ketidakterikatan yang kuat akan dapat memimpin seluruh alam semesta melalui era reinkarnasi, kata Syawal Supreme. Ini, semua orang kembali tercengang. Namun, ya, Qin Chen tiba-tiba langsung tersadar. Jika ahli transenden yang kuat hanya dapat membawa beberapa orang melalui reinkarnasi, lalu bagaimana klan kegelapan itu berhasil membawa seluruh alam semesta manusia melalui reinkarnasi? Benua Heiyu, mereka telah berkomunikasi dengan Si Kongjian dan Tanah Suci Sikong, juga Sekte Suci Lin Yuan. Dan mereka, Qin Chen juga mengetahui beberapa hal tentang benua hitam. Dari pemahaman Qin Chen, klan kegelapan itu adalah seluruh alam semesta yang telah melalui reinkarnasi. Tidak hanya ada suatu transenden tertentu, dan itu membuat beberapa orang hidup. Syawal Supreme kemudian menjawab bahwa klan kegelapan itu telah mengalami reinkarnasi. Sebenarnya sangat mudah, yaitu untuk membuat alam semesta ini bereinkarnasi. Agar Anda semua tidak bingung, maka di sini intinya, jika seluruh alam semesta ini ingin bereinkarnasi, dan jika Qin Chen dan yang lainnya ingin membuat seluruh alam semesta melalui reinkarnasi, maka dari itu hanya ada satu cara, yaitu dengan cara berintegrasi asal-usul alam semesta ini dan biarkan asal-usul alam semesta ini menjadi dunia batin Anda. Tuan Syawal Supreme, bagaimana cara seluruh alam semesta bisa mengalami reinkarnasi? Dan juga, bagaimana bisa seluruh alam semesta menjadi dunia batin Anda sendiri? Kata Qin Chen bertanya dan dia nampak tercengang. Apakah itu mungkin? Jangan kaget, sejauh yang saya tahu alasan mengapa sebagian besar kekuatan di lautan kosmik dapat bertahan dari era reinkarnasi adalah melalui metode ini. Syawal Supreme memandang ke alam semesta yang luas. Tentu saja jika Anda ingin memurnikan asal-usul seluruh alam semesta, maka ada persyaratannya, yaitu asal mula alam semesta harus menerima Anda. Syawal Supreme menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, jika saya bisa memurnikan seluruh alam semesta, asal-usul surga, maka saya memiliki kemungkinan besar untuk langsung menerobos ke ranah transendensi dan lalu melampaui alam semesta ini. Apalagi saya satu garis dengan asal-usul surga. Dan seharusnya warisan seluruh asal-usul surga bersama dengan alam semesta ini seharusnya sangat cocok dengan saya. Akan tetapi asal mula surga ini tidak berniat membiarkan saya untuk menyempurnakannya, kata Syawal Supreme. Mengapa itu? Qin Chen bertanya-tanya. Pagoda Huang Tian itu diubah dari pecahan surga ini. Selain itu, Syawal Supreme sendiri juga telah memperbaiki surga. Secara logika, asal mula surga seharusnya sangat bersahabat dengan Syawal Supreme dan bisa disempurnakan oleh Syawal Supreme. Akan tetapi bagaimana mungkin itu bisa menolak pemurnian dari Syawal Supreme? Syawal Supreme mengerucutkan bibirnya. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Awalnya aku masih ragu apakah setelah dimurnikan asal-usul surga ini akan kehilangan kesadarannya, sama seperti asal mula alam semesta, bahkan jika mencapai akhir dari reinkarnasi. Sebagai kesadaran alam semesta ini, mereka tidak akan rela menjadi bawahan orang lain. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dimurnikan oleh orang lain? Akan tetapi, ketika aku bertemu denganmu, aku samar-samar memahami alasannya, kata Syawal Supreme. Di saat Syawal Supreme mengatakan ini, Syawal Supreme menatap ke arah Qin Chen dengan kebencian di matanya. Apa hubungannya ini denganku? Kata Qin Chen, dia sedikit tercengang. Dengan kekuatanmu, jika kamu secara paksa memurnikan asal mula surga, kamu mungkin tidak akan berhasil, kan? Pada saat ini leluhur naga Huang juga angkat bicara. Syawal Supreme lalu meliriknya. Memang mungkin untuk berhasil, tetapi jika demikian, apa perbedaan antara aku dan leluhur iblis abis? Kata Syawal Supreme. Ini leluhur naga Huang dan yang lainnya pun semuanya tercengang. Memang benar, apa perbedaan Syawal Supreme jika melakukan dan memurnikan asal-usul surga secara paksa seperti itu? Oke, ayo pergi. Ketika Syawal Supreme mengatakan ini, dirinya mengambil langkah maju dan langsung memasuki surga. Sementara Qin Chen, leluhur naga, dan yang lainnya mengikuti Syawal Supreme dari belakang. Boom! Segera setelah semua orang memasuki surga, kekuatan di sekitar surga tiba-tiba bertahan, langsung menekan leluhur naga Huang dan yang lainnya seperti lautan luas, membuat napas leluhur naga Huang dan yang lainnya sedikit tercekik. Surga sebenarnya menekan orang kuat manapun yang memasukinya.
Dan pada saat yang sama alam surga juga sedikit bergetar. Ini karena aura dari leluhur naga dan yang lainnya terlalu kuat dan menakutkan, membuat alam surga tak tertahankan. Bagaimanapun surga telah hancur sebelumnya. Jika tidak diperbaiki oleh Xiao Supreme, orang-orang kuat di atas ranah Tianjun akan menyebabkan kerusakan pada surga. Namun surga saat ini telah menjadi lebih kuat, tetapi masuknya dewa iblis kuno dari kekacauan seperti naga Hong Huang itu masih akan membawa tekanan besar bagi surga. Boom! Kemudian Xiao Supreme mengangkat tangan kanannya. Segera pagoda Huang Tian muncul seketika. Segera kekuatan berkabut melonjak dan aura asli yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari pagoda Huang Tian. Ini, Qin Chen terkejut di saat merasakan aura asli ini. Aura asli ini mengandung kekuatan asli dari alam iblis dan alam serangga. Itu jelas dibawa kembali oleh Xiao Supreme dari alam iblis dan alam serangga. Dan saat aura asli ini menyatu ke dalam alam surga, seluruh alam surga segera bertambah lebih kuat lagi. Boom, dalam sekejap aura surga melonjak dengan cepat, naik ke tingkat yang sangat mencengangkan dalam sekejap mata. Aura yang menekan leluhur naga dan yang lainnya pun segera langsung berkurang. Akan tetapi yang aneh adalah kekuatan Qin Chen jelas jauh lebih unggul daripada leluhur naga dan yang lainnya. Tetapi dari awal hingga akhir, Qin Chen tidak pernah merasakan tekanan sedikit pun setelah memasuki surga. Ayo pergi, kata Xiao Supreme. Dirinya menatap Qin Chen dalam-dalam. Lalu sosoknya bergoyang dan dengan cepat menghilang antar langit dan bumi bersama dengan Qin Chen juga yang lainnya. Senior Xiao Yao, kemana kamu akan membawa kami? Kata Qin Chen. Dia bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu ketika kita sampai di sana, kata Xiao Supreme. Setelah berbicara, dia terbang dengan cepat. Di atas kepalanya, pagoda Huang Tian terus-menerus mengedarkan aura warna-warni, membimbing mereka untuk terus maju. Setelah beberapa saat, semua orang telah sampai di tempat yang sangat misterius jauh di dalam surga, di antara langit dan bumi. Di depannya nampak itu adalah daratan luas dengan aurora warna-warni, dengan aturan jalan yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi. Itu mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini, Qin Chen dan yang lainnya pun berhenti. Mata mereka terkejut karena apa yang muncul di depan mereka itu adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Asal-usul surga, kata Wiji Supreme. Dia berseru kaget. Ya, ini adalah asal-usul surga. Qin Chen pergi ke sana dan coba berhubungan dengan asal-usul surga, kata Xiao Supreme. Dirinya memandang Qin Chen dan memberi perintah